AC Milan gagal mendatangkan bek tengah hingga penutupan bursa transfer musim panas. Namun di balik itu ternyata ada strategi jitu Paolo Maldini yang memilih bersabar lantaran bursa transfer Liga Italia akan dibuka 2 bulan lagi. Skuad asuhan Stefano Pioli pun akan mendapat kejutan pada bursa transfer Serie A yang tak lama lagi dibuka kembali. Media di Italia membocorkan penyebab Paolo Maldini gagal mempersembahkan bek tengah bagi AC Milan di bursa transfer musim panas. AC Milan memang pada transfer musim panas ini sangat gencar mendatangkan sejumlah pemain baru. Total ada 5 pemain yang berhasil didatangkan klub berjulukan Rossoneri untuk mengarungi kompetisi 2020-2021 ini. Sederet nama pemain muda bertalenta sukses didaratkan ke San Siro Stadium. Sebut saja Brahim Diaz, Sandro Tonali, Firko Lulu, hingga Diego Dalot. Jadi bukti nyata kegencaran AC Milan di pasar transfer pemain. Namun di balik kegencaran manajemen Rossoneri di bawah kendali Paolo Maldini, terselip kegagalan yang membuat publik bertanya-tanya. Kegagalan manajemen Rossoneri yakni dalam hal mempersembahkan pemain baru pada posisi bertahan. Padahal sebelum ditutupnya transfer musim panas, sejumlah nama pemain bertahan dihubungkan menjadi bagian dari skuad Stefano Pioli. Nama Antonio Rudiger, Takehiro Tomiyasu, Ozan Kabak, Mohamed Simakan menjadi deretan pemain bek incaran manajemen AC Milan. Di balik nama-nama hingga bursa transfer ditutup, tak ada satupun yang dapat dipersembahkan oleh Paolo Maldini. Berkaca pada kegagalan mendatangkan pemain bertahan ini, salah satu media Italia pun membocorkan alasannya. Salah satu media Italia, Tuttosport, Rossoneri berusaha hingga menit terakhir untuk mendapatkan bek tengah baru. Tetapi usaha yang dilakukan Paolo Maldini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan kesepakatan apapun. Yang paling santer dikabarkan kesepakatan Mohamed Simakan, pemain bertahan milik Strasbourg, digadang-gadang menjadi target utama. Transfer Simakan pun urung menjadi akibat manajemen AC Milan tak mau menaiki tawaran 17 juta euro mereka untuk memenuhi harga yang diminta 20 juta euro dari klub Liga 1. Masih menurut Tuttosport, bahwa 3 juta euro bukanlah jarak yang mustahil untuk dipenuhi oleh manajemen AC Milan yang dikomandoi oleh Paolo Maldini dan rekannya. Pada kenyataan, Paolo Maldini enggan memenuhi keinginan Strasbourg lantaran menyadari bursa transfer musim dingin akan dibuka dalam waktu 2 bulan lagi. Paolo Maldini lebih memilih bersabar dan menyimpan uang sebesar 20 juta euro untuk mendatangkan bek pada bursa transfer Januari mendatang. Meskipun begitu, Rossoneri sebenarnya sangat membutuhkan pemain baru berposisi bek tengah untuk memperkuat kedalaman skuadnya guna mengarungi kompetisi musim ini. Apalagi sejumlah pemain AC Milan yang menempati bek tengah sedang dalam tahap pemulihan cedera. Alessio Romagnoli yang baru saja sembuh juga belum bisa tampil dalam laga kompetitif AC Milan. Belum lagi keadaan cedera Matteo Musacchio yang masih belum sembuh. Sedangkan nama pemain lain seperti Leo Duarte kabarnya belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Stefano Pioli. Alhasil hanya 2 sosok bek tengah yang masih dalam kondisi fit, yakni Matteo Gabbia dan Simon Kjaer. Tentu jika salah satu dari keduanya mengalami cedera atau absen secara tidak langsung, membuat AC Milan dalam masalah besar. Kekurangan AC Milan. Ulasan menangani cara dan kekurangan AC Milan dalam memboyong pemain anyar dilontarkan oleh jurnalis kenamaan Italia, Alberto Cerruti. Sebagaimana diketahui, Rossoneri julukan AC Milan memang memboyong sejumlah pemain muda berbakat.
Namun dari sekian pemain anyar yang bergabung dengan AC Milan, skema transfernya tergolong sama, yakni peminjaman. Hal tersebut membuktikan bahwa AC Milan tak sepenuhnya memiliki pemain tersebut. Praktis hanya Sandro Tonali yang kemungkinan besar dipastikan akan menjadi pemain permanen Rossoneri di Liga Italia musim depan. AC Milan memboyong Brahim Diaz maupun Diego Dalot dengan cara peminjaman. Hal itu membuktikan bahwa statusnya tak permanen. Sedangkan nama pemain seperti Kalulu sejauh ini masih belum bisa diberikan beban berat untuk langsung starter bagi AC Milan. Bagi Ceruti, apa yang dilakukan oleh Elliott manajemen memiliki sisi positif dan negatifnya. Elliott dan AC Milan belum bisa menjamin ke depannya pemain yang didatangkan dengan status pinjaman bisa dipermanenkan atau tidak bersama klub. Ini tentu hal yang baik untuk dana Elliott yang menentukan batasan, hanya membeli pemain muda, dan tidak masalah jika Brahim Diaz dan Dalot datang dengan formula pinjaman dan tidak langsung seperti yang mereka sarankan di atas tahun lalu. Artinya di satu sisi tidak banyak uang yang telah dikeluarkan, namun di sisi lain tidak semua pendatang terbaru menjadi milik Milan sepenuhnya. Tukas Ceruti seperti yang dikutip dari laman Sempre Milan. Selain masalah status pemain yang diboyong, hal yang membuat Elliott manajemen dipertanyakan ialah kegagalan mereka dalam memboyong bek baru. Tentu tidak bisa dipungkiri kembali jika AC Milan mendapatkan dana segar terkait penjualan Lucas Paqueta. Gelandang Brasil itu dilepas ke Lyon dengan bandrol 20 juta euro. Belum lagi Rossoneri juga mendapatkan masukan dana dari lolosnya mereka ke fase grup Liga Eropa musim ini. Tentu asupan dana segar tersebut dapat diputar untuk menggait bek tengah. Namun kenyataan tak terjadi sama sekali. Bahkan Rossoneri enggan memenuhi tuntunan bandrol 30 juta euro untuk memboyong Ozan Kabak hingga Wesley Fofana, di mana AC Milan hanya menyodorkan setengahnya untuk memboyong keduanya. Bagi Ceruti, langkah Elliott semakin ambigu dengan tak memboyong pemain dengan nama besar. Sebagai contoh saja, klub sekeliber Inter Milan, Juventus, dan AS Roma sendiri memilih untuk mendatangkan amunisi yang kualitas telah teruji. Tentu bagi AC Milan yang tengah dalam proses kebangkitan memerlukan sosok seorang pemain berkelas, kecuali nama Zlatan Ibrahimovic tentunya. Kehadiran Ibra sendiri memang sangatlah membantu bagi permainan AC Milan. Namun di sisi lain, klub juga membutuhkan sosok pemain bintang lainnya yang dapat menjadi acuan lainnya. Pioli sendiri saya rasa tak melulu bisa membuat keajaiban. Dengan kondisi Ibrahimovic saat ini, saya rasa dia harusnya mencari alternatif lainnya untuk posisi lini serang. Belum lagi di lini pertahanan, dengan menipisnya pemain bertahan yang dalam kondisi fit, maka AC Milan perlu melakukan langkah ekstra untuk mengantisipasi hal buruk terjadi. Pungkas Ceruti.